Ada pertanyaan, Ustadz, ada yang mengatakan kita jadi orang biasa aja, yang penting sholat, puasa, nggak perlu kita mengikuti jalan salafi. Jalan salafi itu jalan biasa. Iya. Jalannya siapa? Sahabat Rasulullah dan para sahabatnya. Mestinya ini jalan salafi ini dulu jalan biasa di zaman itu. Sekarang jadi jalan yang asing di zaman ini. Ya. Jadi kalau mengikuti jalan yang biasa, ya jalannya Rasul dan para sahabat dalam agama ini. Ini jalan yang biasa. Di luar jalannya Rasul dan jalan-jalan sahabat tidak biasa itu. Itu jalan baru. Antum mau mengikuti jalan baru atau jalan yang biasa? Jalan biasa kan? Jalannya siapa? Rasul dan sahabat. Mereka yang paling tahu tentang agama ini. Maka ikutilah jalannya Rasulullah dan sahabat. Jalan yang biasa itu juga kita sholat, puasa, tapi puasa dan sholatnya di bawah bimbingan Rasul dan dicontohkan juga para sahabat. Tapi kalau jalannya orang biasa yang dimaksud dengan jalannya orang awam, mau sholatnya didahului dengan usolli, mau antum? Atau diakhiri dengan la ilaha illallah, mau? Kalau yang dimaksud dengan jalan biasa, jalan ini, ya enggak mau kita. Salah ini, bukan jalan biasa, itu jalan salah. Jadi tidak ada jalan yang biasa yang benar kecuali jalannya salafi. Selain daripada jalannya salafi, itu salah. Jangan diikuti. Enggak boleh. Nanti apa? Menyimpang. Sataftariqu hadhil ummah ila 73 firqatan kulluha, perhatikan, kulluha finnar illa wahidah, mau masuk neraka. Semuanya di neraka kecuali satu. Siapa yang satu itu ya Rasulullah? Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, seperti yang aku contohkan hari ini dan sahabat-sahabatku. Ya kalau mau masuk surga ya ikuti jalan yang biasa itu yang dicontohkan oleh Rasul dan sahabat-sahabat itu. Itu orang biasa itu. Kita ini orang biasa, bukan orang hebat ini. Kalau yang dimaksud dengan orang biasa lawannya orang hebat, kan biasa gitu kan? Orang biasa-biasa aja, bukan orang hebat, kan itu lawannya. Kita orang biasa-biasa aja. Ya. Kita sholat juga, puasa juga, tapi ngikuti sholatnya Rasulullah kan? Puasanya Rasulullah, ya. Ya harus mengikuti jalannya salafi. Harus, bukan enggak perlu, harus. Kalau mau selamat. Kalau mau masuk ke surga. Ustaz, ada juga orang yang enggak salafi tapi husnul khatimah. Dari mana antum tahu dia husnul khatimah? Dia mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, mudah-mudahan itu betul. Tetapi ya, dia mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Alhamdulillah husnul khatimah. Mudah-mudahan di dalam kuburnya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahwa dia melakukan banyak kesalahan yang harus dia pertanggungjawabkan karena dia tahu tidak mau tahu. Seperti dia tahu, ketika dia hidup dia tahu manhaj salaf, tapi dia tidak mau mengikuti. Ya, dia orang yang rajin puasa, rajin sholat, Allah tutup akhir hayatnya dengan husnul khatimah. Tapi kemudian dia harus mempertanggungjawabkan amalan-amalan bid'ahnya. Dia harus mempertanggungjawabkan perkara-perkara batil dan mungkar yang dia lakukan. Mau? Enggak lah. Ya jangan mau. Kenapa? Kalau yang kita mau itu kita selamat. Dunia ini negeri ujian. Ya, nggak ada kata istirahat padanya. Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholah. Perhatikan, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Istirahatnya Nabi itu ketika sholat. Artinya apa? Beliau kembali kepada Allah, berbincang dengan Allah. Itu yang membuat beliau tenang. Itu yang membuat beliau istirahat. Itu yang membuat penat dan capek serta segala beban hilang. Mestinya seorang salafi demikian. Ya, seorang yang paham manhaj salaf itu lebih tenang dia hidupnya, lebih tentram. Kenapa? Jalan yang diikuti jalan yang sudah jelas. Sementara jalan yang biasa tadi, orang biasa tadi, jadi orang biasa tadi nggak jelas. Ujung-ujungnya bagaimana nggak tahu. Syukur kalau husnul khatimah. Kalau kemudian ditutup dengan su'ul khatimah, mati ketika berbuat maksiat, waliyadzubillah. Kenapa? Bagi sebagian orang yang menganggap dia orang-orang biasa, ya saya tahu ini salah, tapi saya belum mampu meninggalkannya. Kalau anti jadi salafi atau antum jadi salafi, ada yang ingatkan, ya akhi itu salah, tinggalkan, jangan dikerjakan. Ini yang biasanya membuat orang nggak mau jadi salafi. Kenapa? Ditegur kalau salah. Kalau jadi orang biasa nggak dibilangin, kalau salah biasa-biasa aja, nggak ada yang negur. Sebagian orang nggak mau jadi salafi karena itu. Ya salah. Ya, maka nggak ada pilihan. Pernyataan ini tidak benar, ini syubhat.
harus ditepis. Dengan apa? Dengan ilmu. Tidak ada keselamatan. Dan jangan anggap salafi itu bukan orang biasa. Salafi itu orang biasa, dia bukan malaikat, bukan maksum. Orang biasa, sama-sama antum sama yang awam-awam sama, nggak ada bedanya, kan? Gitu. Tapi kita berusaha beramal seperti amalannya Rasul dan para sahabat. Rasul saja, yang Rasul itu manusia biasa, ya kan? Sepakat nggak? Sepakat. Rasul itu manusia biasa, cuman dilebihkan dengan wahyu. Tapi beliau manusia biasa, tidak ada yang memungkiri. Beliau lupa. Ketika sholat, beliau lupa. Iya, sholat Nabi lupa. Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abasa wa tawalla. Ada salah Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia. Datang orang buta, sedang dakwah sama orang yang punya kedudukan, kan? Kemudian ukuran muka Nabi agak masam kepada sahabat radhiyallahu anhu Abdullah bin Ummi Maktum. Ditegur oleh Allah, ini nggak boleh. Abdullah bin Ummi Maktum nggak melihat. Ditegur oleh Allah, nggak boleh seperti ini. Gitu loh. Ditegur. Jadi kalau antum salafi, kemudian kalau antum menjadi orang biasa dengan harapan tidak ditegur, ya salah habis lah. Nah gitu. Kita manusia biasa semuanya, kita orang biasa semuanya, bukan malaikat. Ya. Jadi amalkan ajaran ini, ya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Subhat ini jangan diikuti, naudzubillah.